Dan di penilaian peralatan dan mesin itu kadang tujuannya itu sedikit berbeda. Artinya asumsi dasarnya itu kadang asumsi yang kita pakai kadang itu sedikit melanggar atau menerak asumsi dasar yang biasa dipakai. Semisal ketika kondisi kita melakukan penilaian peralatan mesin, asumsi dasar yang dipakai harus penggunaan as-is misalnya seperti itu, kadang kita menemukan hal yang berbeda. Sebagai contoh, pada waktu saya melakukan penilaian peralatan mesin untuk alat-alat yang dipakai oleh teman-teman K3S ya. Karena objek penilaian kami di penilaian pemerintah di DJKN itu salah satunya adalah barang milik negara berupa aset-aset K3S. Ya. Nah, di sana kita menemukan misalnya sebuah pipa untuk tujuan eksplorasi minyak gitu. Dan ternyata ada barang bekas berupa pipa yang mungkin dari material persediaan yang belum sempat dipakai tapi secara standar sudah tidak memenuhi lagi buat perusahaan migas. Nah, saya pernah menemukan suatu case di mana pada penilaian pertama, kita sebagai contoh misalnya dinilai penilaian pertama nilai pipa tersebut itu nilai 1 juta. Pada waktu saya datang, ternyata nilai saya 1,5. Ini menjadi pertanyaan, kenapa model pipa itu, dia kan bukan aset yang harusnya nambah nilai akhir. Setiap penambahan waktu sudah akan menurun gitu. Tapi pendekatan yang dipakai sebenarnya berbeda. Biasanya yang dipakai sebenarnya yang berbeda. Jadi saya sampaikan pada waktu itu dengan pemeriksa bahwa kondisi yang pertama pada waktu melakukan penilaian, melihatnya sebagai pipa itu sebagai pipa yang dipakai untuk industri minyak ya, di mana tidak sesuai dengan spek lagi, sehingga pada waktu dijual ataupun diasumsikan akan dijual maka dianggap sebagai suatu scrap. Nah, penilaian sebagai scrap maka menghitung hanya kuantitas berapa kilo besi dalam suatu pipa, tinggal dikalikan harga besi per kilo. Nah, sementara pada waktu saya melakukan penilaian, saya melihat adanya potensi atau melihat adanya market yang baru, yaitu atau pasar yang baru. Di sana ternyata pipa-pipa tersebut bisa dimanfaatkan untuk industri air minum. Ya. Jadi yang awalnya dianggap sebagai scrap di penilaian awal, penilaian kedua saya anggap pipa itu saya alih fungsikan menjadi air minum. Ya, pipa air minum. Industrinya berbeda. Ya walaupun memang secara spek kan untuk industri air minum speknya pasti di bawah industri perminyakan karena kebutuhan dari tekanan dan sebagainya itu kalau di perminyakan harus pipa yang bertekanan tinggi dan segala macam. Nah ternyata pipa ini bisa dimanfaatkan untuk air minum dengan kondisi yang mungkin lebih bagus dari pipa existing yang untuk air minum ya. Jadi di sana ada pasar yang terbentuk. Nah dengan analisis ini saya menggunakan pendekatan data pasar, maka pembanding saya bukan lagi harga jual besi ya, atau ongkos angkut besi dan sebagainya, tapi lebih ke harga jual atau transaksi yang terjadi pada penjualan pipa untuk air minum, sehingga nilainya tadi naik. Ya, walaupun secara umum harusnya turun dong itu. Kita bicara secara umum harusnya turun. Kalau peralatan mesin nggak ada istilahnya nilai naik kecuali kapitalisasi. Artinya kita tambahkan misalnya satu laptop awal beli kita pakai hard disk biasa ya, yang optik, terus kita ganti menjadi SSD. Kita upgrade isinya, terus secara umum nilainya pasti naik. Yaitu secara umum pengantar saya di penilaian mesin. Nah, di penilaian mesin ini juga memang nanti dia akan belajar banyak hal. Ya, mungkin juga hal-hal yang kita bersama kurang tahu ya. Saya juga kurang paham, adik-adik juga kurang paham juga. Tapi kita coba belajar bareng-bareng karena memang di penilaian peralatan mesin perlu seharusnya keahlian khusus ya. Bahkan kami dari pemerintah ketika melakukan penilaian peralatan mesin tidak segan untuk didampingi oleh ahli-ahli dari luar, narasumber dari luar. Ya, jadi nggak menilai sendiri. Artinya kita minta misalnya ada narasumber dari luar untuk menerangkan ini aset apa sih gitu ya. Secara umum seperti apa sih performansnya, karakteristiknya gimana sih? Kita tetap minta itu. Ya. Jadi untuk menemukan aset yang baru misalnya, atau misalnya kita diminta untuk penilaian pesawat. Caranya gimana melakukan penilaian pesawat? Kita prinsipnya tahu sih itu. Cuma ketika mau mulai pendekatan data pasar, biasanya apa aja yang dibandingkan sih? Ya, misalnya. Terus gimana cara penyesuaiannya? Asumsi apa yang dipakai gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang harus
dipelajari ya ketika kita melakukan penilaian-penilaian. Jadi nanti kita belajar dasarnya saja. Prakteknya masih banyak ya, masih banyak dari itu. Jadi teori dasarnya aja kalau kayak gini ketemunya harusnya nyari data seperti ini. Dan saya tidak akan menjudge harus pakai metode A dan B. Ya, artinya kalian saya ajarkan untuk selalu bisa berbeda satu sama lain. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya, saya berbeda ya pandangan dengan Pak Heri. Bisa saja, karena kalian juga dipengaruhi oleh dosen-dosen yang mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan pembentukan opini nilai. Ya, tadi sekali lagi kita bentuk satu opini nilai. Sifatnya dia bukan fakta, karena baru opini. Opini apa? Opini penilai. Fakta, kalau fakta apa? Fakta itu transaksi jual beli, itu fakta. Ya, dan ada fakta nih, harga yang tercantum di sana. Ini sebagai pengantar dari saya. Oke, sebelum kita ke sana, saya ingin mencoba mengenal adik-adik semua. Saya panggil adik-adik, karena mau gimana pun kalian ada di kelas saya. Ya. Jadi saya ingin kenalan dengan adik-adik semua. Yang sudah kenal ya nggak apa-apa, kita kenalan ulang, karena saya lihat beberapa saya paham namanya, itu pernah di kelas saya sebelumnya. Nah, nggak usah khawatir, dan nggak usah juga yang lama. Wah, berarti yang dikenali sama Pak Heri nilainya bagus. Saya nggak pernah memandang nama. Kemarin itu juga sama, ketika ditanyain, Pak Heri gimana saya nilainya? Saya nilai semua, terus saya pakai distribusi normal, udah selesai berat gitu. Ya, udah saya setor. Mungkin yang lama paham nilai saya itu mau dapat 7 gimana? Gampang ya, buat 7 gampang. Yang lain juga, gampang dapat 7. Yang susah dapat apa? Di atas 86 itu paling susah. Di atas 86 paling susah. Saya nggak tahu, ada satu kelas dulu yang nggak ada satu pun yang dapat di atas 86. Ada satu kelas yang mungkin 1-2 dapat gitu. Karena dia sebenarnya extraordinary, artinya harus dilihat secara umum dia outlier, tapi outlier yang bagus ya, bukan outlier yang bukan outlier yang sifatnya di bawah, tapi dia outlier yang di atas. Jadi yang di bawah gimana? Walaupun sama tadi saya bisa melakukan distribusi normal dan rata-ratanya ya, tapi juga sama. Kadang saya menemukan sudah menetapkan aslinya, misalnya, saya akan memberikan nilai minimum misalnya sekian untuk yang ini, untuk yang apa? Batasnya 70. Tapi ternyata ada aja yang misalnya di kelas saya dapat di bawah 70. Ya kenapa? Karena memang secara ini data nggak memungkinkan. Misalnya kuis, ya, penugasan, keaktifan di kelas, ya, semuanya di bawah, nggak ada yang saling support. Ya, akhirnya ketika di rata-rata, yang rata-rata kan nanti kondisinya kita masukin aja nilainya ke sistem ya. Di sistem tahu-tahu jadinya malah rendah di bawah 70 ya. Tapi padahal saya ketika membuat nilai semuanya di distribusi normal misalnya. Jadi tidak, ya itu saya nggak melihat lagi nilai sebelumnya seperti apa gitu. Saya coba untuk objektif, karena saya pikir ada satu kelemahan kelebihan di beberapa orang. Satu memang pinter aktivitas di kelas, tapi dia nggak pinter nulis gitu. Ada yang sebaliknya. Ada yang mungkin dua-duanya ya. Jadi semuanya punya kesempatan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Cuma kalau tadi bagus banget ya, maka itu ya harus ada ekstra ya, effortnya harus ada seperti apa ya. Jadi nggak langsung ini. Tapi intinya kalau kalian targetnya cuma B, ya insya Allah bisa lah. Ya, kalau dapat targetnya cuma B, targetnya lebih dari itu ya effortnya harus lebih. Ya, itu aja sebenarnya kalau saya. Oke, saya coba perkenalan dengan adik-adik semua. Saya anggap 00 ya, artinya saya walaupun mengenali kalian ya, kita anggap oke, kita perkenalan ulang saja ya, perkenalan ulang saja. Mungkin beberapa yang saya kenali secara nama ya, karena kita belum pernah bertatap muka ya. Kalian kira-kira ada rencana tatap muka, belajar tatap muka nggak sih? Semester depan semisal? Nggak ada ya? Belum ada kabar lagi, Pak. Oke. Kalau tatap muka kita lebih enak sebenarnya. Oke, sekarang dari pertama Mas Alvan, nanti terakhir Mas Yusan Danu. Paling nggak saya ingin tahu nama, panggilan, dan asalnya. Ya. Dan saya ini kok.
Ada yang salah, enggak. Dan Excelnya masih belum ini. Sebenarnya. Oke, silakan Mas Afan, kita kenalan juga ya. Mas Afan, nama panggilan, asal dari mana, paling itulah informasinya. Silakan. Baik, selamat pagi Pak Heri. Perkenalkan, nama saya Afan Gafar Firjatullah, biasa dipanggil Aga atau Afan. Asalnya dari daerah Nganjuk, Jawa Timur, Pak. Oke, dari Nganjuk. Oke, makasih Mas Aga ya. Mas Aga. Oke, yang lain? Ya, setelah Mas Afan ada Mbak Alvira. Perkenalkan Pak, nama saya Alvira Ramanova, biasa dipanggil Alvira, asalnya dari Cilegon, Banten, Pak. Main di kelas saya ya? Iya, Pak. Oke, makasih Mbak Alvira. Lanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Skarapsari, biasa dipanggil Sekar, asalnya dari Semarang. Ada kelas saya ada Kak Anissa, tapi bukan Anissa yang ini kayaknya. Bukan ya? Bukan, Pak. Anissa yang lain berarti. Oke. Ini awal tadi Mbak Anissa ya panggilannya ya? Nisa ya? Sekar, Pak. Oh, Sekar malah. Oh, sorry. Panggilannya Mbak Sekar. Sekar itu kalau Jawa itu bunga. Jadi kalau nanti disebut panggil apa? Sebut bunga itu maksudnya bukan Sekar yang ini ya. Ini saya ininya lari-lari kemana-mana nih. Excelnya nih aneh nih. Oke, Mbak Sekar. Ini Mbak atau Mas Aula nih? Mbak, Pak. Oh, Mbak, silahkan Mbak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Aula Anadial Nafis. Bisa dipanggil Ola, asalnya Lampung. Oke. Biasa dipanggil apa sih? Ola. Ola apa Aula? Ola. Ola ya. Ya, Pak. Oke, sekarang Mas Arif. Perkenalkan Pak, nama saya Arif Borokah, biasa dipanggil Arif, asal dari Purworejo. Purworejo. Ini tadi nih poin kayaknya polanya sama nih, nggak ada antara semua cuma 3 pulau, Sumatera, Jawa sama Bali. Tadi kelas tadi juga sama nih. Mas Arif dari mana tadi Mas Arif? Purworejo. Jawa Tengah. Oke, Purworejo. Oke, Mas Bimo, silakan. Selamat siang, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bimo Adi Nugroho, bisa dipanggil Bimo, asal daerah dari Magelang, Jawa Tengah. Oke, dari Magelang, Jawa Tengah. Terus Mbak Delila. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Delila Aulia Faisal, biasa dipanggil Delila, asalnya dari Makassar, Pak. Makassar. Alhamdulillah ada dari Sulawesi perwakilan. Ya. Ini kelas saya kemarin ada juga ya? Bukan? Iya, Pak. Saya ada dulu yang dari Makassar namanya Delila. Oke, Mas Fahru Rozi. Perkenalkan Pak, nama saya Fahru Rozi, bisa dipanggil Ozi, asalnya dari Agam, Sumatera Barat, Pak. Oke, Mas Rozi dari Agam. Ini perwakilannya udah mulai bagus ya. Agam. Mas Fikri, silahkan. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Fikri Ahmad Aditya, bisa dipanggil Adit, asalnya dari Tuban, Jawa Timur. Dari Tuban, oke Mas Adit, makasih. Mas Frendi ya.
Mohon izin memperkenalkan diri Pak. Nama Friend Joshua Mulia Pratama Situmorang. Nama panggilan Friendly. Asal dari kota Sibolga, Sumatera Utara, Pak. Hmm. Oke, dari Sibolga. Lanjut, Mbak Givani. Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Givani dari Rwanda, biasa dipanggil Givani, asal dari Jakarta. Ini juga kan salah kelas saya juga. Iya, Pak, betul. Lanjut, Irensi. Perkenalkan Pak, nama saya Gransi Hanani Wijanti, biasa dipanggil Rensi, asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo. Sorry. Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Mas Yosua. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Joshua LP Simanjuntak, biasa dipanggil Jos. Asal saya dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Oke, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Oke, Mike Yolanda Pardede. Pagi Pak, perkenalkan nama saya Mike Yolanda Pardede, biasa dipanggil Mike, asal dari Padang, Sumatera Barat. Saya salah tadi, bukan Mike ya, kalau Mike cowok ya, ini Mike jadi cewek. Iya Pak. Padang ya? Dari Padang? Iya, dari Padang. Memang kalau nama-nama Padang biasanya nama-nama luar tuh biasanya. Biasa. Saya pasti kalau ketemu nama yang kayak luar-luar tapi ada ininya biasanya Padang nih. Gitu. Oke, sekarang Muhammad Hilal. Ini kan kelas saya juga nih kayaknya nih. Iya Pak. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Hilal Farohi, biasa dipanggil Hilal, asal dari Pati, Jawa Tengah. Oke, ya Terima kasih Pak. Ya, beberapa saya kenal namanya, beberapa saya lupa. Kalau namanya terlalu kayak tadi kayak Anissa, terus ada lagi Nabila, ini kayaknya ya Nabila, tapi kayaknya bukan kelas saya juga, tapi nama dulu ada kelas juga namanya Nabila juga. Dari Pati Mas ya? Iya Pak, Pati Pak. Oke, Muhammad Faisal Setiawan. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Faisal Setiawan, biasa dipanggil Faisal, asal daerahnya Kediri, Jawa Timur Pak. Oke, Kediri. Muhammad Nafis. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Nafis, biasa dipanggil Nafis, asal dari Siak, Provinsi Riau, Pak. Oh, dari Siak. Oke. Ada beberapa tempat yang saya belum pernah kunjungi. Jadi kalau dulu keuntungan dari penilaian tuh, kita mengunjungi, saya hampir tinggal mungkin 8 provinsi yang saya belum kunjungi. Ya, 8 provinsi. Tapi salah satunya malah Sumbar. Yang belum malah salah satunya. Ada lagi Sulawesi Tenggara, terus Bengkulu kayaknya kalau nggak salah ya. Pokoknya ada sekitar 8. Kaltara yang baru. Baru udah belum saya lupa. Ada pokoknya ada tinggal 8 provinsi lah dari 33 yang belum saya kunjungi. Itu keuntungan dari penilaian yang kita terakhir saya itu yang terakhir kota yang saya kunjungin yang paling yang baru yang pertama kali ya baru kunjungi itu Kupang ya NTT. Setelah itu banyak kan udah pernah saya kunjungi 2-3 kali ya. Terus kalau penilai juga mengunjunginya itu kalau saya itu daerah-daerah yang memang restricted area ya. Kayak misalnya kalau saya itu kayak offshore-nya perusahaan minyak ya di tengah laut model-model kayak gitu yang naiknya pakai helikopter cuma gitu terus pokoknya pengalamannya banyak kalau kalian jadi penilai itu ya mungkin nanti ke depan ya mau penilai pajak penilai DJKN lah sama aja ya buat saya tapi pengalaman tak terkira tuh kalau sampai jalan-jalan gratisan mengenal Indonesia ya Indonesia itu luas ya bener memang. Oke, sekarang Mas Mukhlisan. Silakan Mas Mukhlisan. Perkenalkan nama saya Mukhlisan Rusdi Tarihoran, biasa dipanggil Rusdi, asal daerahnya dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Pak. Padang Sidimpuan. Jadi teman satu SMA nggak sama si Mas Yosua itu? Enggak Pak, saya SMA-nya nggak di Sidimpuan. Oh, di mana? Di Sipirok, Pak. Oh, di Sipirok malah. Oke, kalian satu SMA. Soalnya tadi ada yang rumahnya Cilacap atau itu ternyata satu SMA sama saya gitu kan, walaupun saya orang Banyumas.
beda ini ya. Oke, Mbak Nabila. Perkenalkan Pak, nama saya Nabila Sri Putri Wijaya, bisa dipanggil Nabila, asalnya dari Malang. Logatnya ketahuan kalau ini Mbak Nabila, logatnya ketahuan, Jawa Timuran. Terus ini saya nebak-nebak nama ya, Mbak Dinda. Mbak Dinda apa Mas Dinda nanti tahu-tahu nih. Mbak Dinda silakan. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Nur Syafrika Dinda Isnada, bisa dipanggil Dinda, asalnya dari Magelang, Jawa Tengah. Dari mana? Magelang, Jawa Tengah. Saya nggak dengar. Magelang, Pak. Oh, Magelang. Wah, Magelang. Magelang juga suka. Kalau sana tuh kulineran dok, di Klatim di sana tuh. Ya. Ada sop senerak. Kalau agak Jogja ada mangut Mbak Ida, lumayan juga. Oke, ini Mbak Raihana. Ya Pak, perkenalkan Pak, nama saya Rehana Fahira, biasa dipanggil Hana, asalnya dari Bandung Pak. Dari Bandung. Oke. Bandung, udah sering banget nih, selama pandemi ini saya udah ke Bandung 2 kali saya. Ya. Baru 2 kali, tapi cuma yang pertama sama dia dua-duanya, berangkat pagi pulang sore. Ya. Alhamdulillah sekarang jalannya agak lancar lewat tol MBZ. Ya. Yang di daerah-daerah kayaknya memang kita ini ya di pusat terus ngobrol sama teman-teman gitu. Karena generasi kalian ini adalah generasi anak stan yang nggak bisa bahasa Jawa kemungkinan tuh. Yang lain-lain dulu tuh anak stan tuh semuanya bisa bahasa Jawa. Ya. Jadi nggak ada tuh anak stan yang nggak bisa bahasa Jawa. Rata-rata angkatan saya tuh mau dari manapun pasti bisa bahasa Jawa. Karena ngobrolnya sama anak stan tuh ya tadi daerahnya cuma Semarang, Nganjuk, Pemalang, Banyumas lah. Bukan Jawa ngapak tapi ya bahasa Jawa biasa. Kalau ngapak ya cuma saya dan sekitarnya. Mungkin di sini ada, nanti belum ada. Purworejo mungkin sedikit ada yang ngapak bagian barat, banyak kan tapi enggak. Ini belum menemukan yang ngapak kayak saya, belum ada nih. Oke, sekarang ini Bapak Mas Rifki nih. Ya ragu-ragu. Oh cowok ya, ya sip. Silakan Mas Rifki. Dari Padang. Nih, ada kaitannya sama Linux nggak nih? Tahu Linux apa nggak nih? Fedora itu salah satu interface-nya Linux. Ada Fedora, ada Slackware. Ya. Dulu saya waktu belajar Linux. Kirain Fedora itu dari mana? Oke, Mas Rifki. Sekarang Mas Bastian Manuel. Nah, perkenalkan Pak, nama saya Sebastian Manuel, biasa dipanggil Bastian, asal dari Bekasi. Bekasi, Mas Bastian dari Bekasi. Oke, makasih Mas Bastian. Sekarang Mas Ubaidillah Fakih. Perkenalkan Pak, nama saya Ubaidillah Fakih, biasa dipanggil Ubay ataupun Ubed Pak, asal dari Cirebon, Jawa Barat Pak. Baik. Nah, dulu Ubay saya dikenal satu teman saya waktu kuliah akuntansi namanya Ubaidillah juga, pengennya Obed. Saya manggil beliau Obed ya, di Makassar dulu. Ubaidillah. Nama lengkapnya siapa? Saya lupa malah. Ya pengennya Mas Obed. Ya. Oke, makasih Mas Ubaid ya biasanya. Sekarang Mas Vincentius Prawira Sinabutar. Silakan. Ya. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Vincentius Prawira Sinabutar, biasa dipanggil Vincent. Asal saya dari Bengkulu Pak. Bengkulu. Salah satu kota yang belum saya datangin belum. Mas Wimar. Ya Pak. Saya Wimar Tomo, bisa dipanggil Wimar atau Tomo, dari Jember, Jawa Timur. Jember, Mas Wimar dari Jember. Mas Wimar dari Jember. Mas Yuda. Perkenalkan Mbak, nama saya Yuda Daham, biasa dipanggil Yuda, asal daerah dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Oke, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sumatera Utara saya cuma baru sampai ke mana ya? Rantau Prapat. Lainnya belum saya ekspor. Terakhir Mas Yusan Danu. Kan Pak,
Nama saya Yusanda Nudra Widianata, biasa dipanggil Rio, asal saya dari Kediri, Pak. Dari Kediri. Oke, makasih Mas Rio dari Kediri. Tadi Mas Ubed dari mana Mas Ubed? Dari Cirebon, Pak. Oh ya, Cirebon, saya lupa. Oke, perkenalan kita udah ya. Saya dulu kalau ini sebenarnya kalau kita tatap muka itu lebih enak ya, karena lebih tahu feel-nya, emosinya ya, daripada kita modelnya seperti ini. Saya kehilangan momen-momen tatap muka ya, karena memang bisa mengenal adik-adik lebih jauh lagi ya. Jadi penilaiannya juga lebih enak ya daripada kalau model tatap muka. Baik kalau ujiannya essay yang sifatnya atau pilihan ganda, saya nggak tahu mana yang benar-benar ngerjain sendiri, mana yang enggak. Jadi biasa sama aja, makanya biasanya nilai yang terbesar buat saya ketika model kayak gitu adalah di kuis maupun di tugas. Jadi antara kuis dan penugasan yang biasanya punya nilai yang besar. Jadi nanti mungkin saya juga untuk yang ini lebih ke sana, penilaian saya sama ya, distribusi normal, ada tertinggi terendah. Batas nilai tertinggi saya biasanya 95, batas nilai terendah saya biasanya 70, tapi tadi bisa aja jadi jadi kalau kalian untuk mendapatkan nilai di bawah 75 itu susah, sama juga mendapatkan nilai di atas 86 itu juga susah. Kalau diantaranya itu gampang ya, kalau enggak tanya sama itu alumni saya sebelumnya, pasti nilai saya cuma sekitaran 70 sampai 84-an ya, 75 sampai 84 ya. Jarang yang di bawah 75, jarang yang di atas 86 ya. Jadi ya monggo gitu. Kalau saya mengajarnya itu bukan yang saklek buku itu enggak ya. Jadi biasanya kalau saya berikan kayak kemarin, Pak minta template gitu. Saya berikan template, tapi bukan berarti ngikutin template itu dapat bagus, enggak. Karena kalian belajarnya enggak cuma dari saya, harusnya dari yang lain juga. Ya, saya masuk bagian aja untuk pemahaman atas peralatan mesin residensial, ya pemahaman atas residensial. Tapi di luar sana ada dosen-dosen yang mungkin juga sama yang bagus dalam memberikan materi dan sebagainya, sehingga enggak menutup kemungkinan juga pendapat mereka ada, terus ada teori dari mereka yang bisa kalian masukkan dalam penugasan-penugasan yang nanti akan saya berikan. Kuis nanti sifatnya mendadak, ya saya beritahu ya. Dan makanya terus diminta kehadiran, karena kuis itu salah satu saya untuk ngecek kehadiran kalian. Saya ngeceknya satu dari jumlah yang hadir di dalam Zoom meeting, ya. Tapi itu pun juga posisinya kalau kita bilang mau curang, kalau saya kan harus bikin kantor variabel sama enggak ya. Artinya, walaupun misalnya total 30, dia ini 28, berarti sama saya 29. Bisa aja nanti bisa titip sama temannya, namanya yang lain digabung di sini juga bisa terjadi. Nah, untuk antisipasi itu makanya sesekali saya melakukan kuis. Makanya, apapun yang kalian lakukan, misalnya nih, mau meninggalkan itu, kirim di kolom chat saja. Pak, saya kuliahnya sambil jagain warung, misalnya. Nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Pak, kuliahnya saya lagi ngantri, ibu saya sakit, kemarin sempat ada yang kayak gitu. Kasih tahu nggak apa-apa, karena situ pertimbangan saya, misalnya untuk mau ngadain kuis apa enggak. Ya, ketika tidak ada permintaan apapun di dalam kolom chat dan sebagainya, maka kemungkinan bisa saja, berarti saya memandang semuanya hadir. Ya, ketika bilang semuanya hadir, maka nanti saya langsung melaksanakan kuis misalnya. Jadi satu pertimbangan adalah izin-izin kalian juga. Jadi nanti sebenarnya menutup kemungkinan ada misalnya, Pak saya tadi nggak bisa karena saya lagi koneksinya lagi jelek atau lagi pakai HP aja atau apapun. Karena sebenarnya kuisnya nggak perlu koneksi yang cukup sophisticated, pakai HP aja bisa ya. Jadi nanti pakai toolsnya juga pakai HP bisa, ini nggak ada masalah. Jadi alasan terkait dengan Zoom-nya mati segala macam, pakai laptop misalnya terus pakai HP itu simpel. Misalnya kalau yang pakai HP Zoom-nya nyala, Zoom-nya matiin dulu baru ikut kuisnya kan bisa juga. Ya bisa juga seperti itu. Jadi tidak ada alasan bahwa koneksinya jelek dan sebagainya. Yang saya harapkan itu nggak ada. Kalaupun ada, kasih tahu saya sebelumnya. Artinya dalam kondisi yang memang sekarang lagi, misalnya sekarang nih kondisinya memang rumah saya memang banyak
sekali gangguan nih Pak, sering kayak gitu. Sampaikan aja. Jadi nanti bisa menjadi pertimbangan buat saya. Karena nanti ada beda, misalnya ya, ikut kuis tapi nggak menjawab misalnya, dan nggak ikut kuis sama sekali. Karena tadi saya akan menilai itu juga bagian dari aktivitas dan yang lainnya. Jadi saya harapkan dari teman-teman juga, walaupun saya udah percaya ya bahwa kalian juga belajar, dari belajar segala macam, satu sisi aja juga harus punya kontrol. Ya, kontrolnya tadi dari aktivitas, dari keaktifan kalian di kelas. Siapa yang bertanya di setiap pertemuan saya akan rekap. Ya, jadi nanti ketika saya nanti upload materinya di Google Drive, kalian bisa belajar sendiri. Bahkan sebelum kelas mulai kalian bertanya nggak ada masalah. Bahkan saya nggak perlu nyampein materi, tapi kita diskusi juga nggak ada masalah juga. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ketika sifatnya online meeting seperti ini, tidak menutup kemungkinan ya bahwa yang bisa kita lakukan ya hanya model seperti itu perkuliahannya, diskusi ketika ada masalah. Kalau tidak ada masalah baru kita presentasi, kalau ada masalah baru kita diskusi. Jadi banyakkan pinginnya diskusi saja, ya nggak terlalu banyak saya presentasi, karena kalau presentasi baca aja udah cukup ya. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan di pertemuan pertama. Jadi ada kuis, ada tugas, ada aktivitas kelas, ya aktivitas kelas nanti kalau dibilang nilai dasarnya berapa, kalau yang secara umum biasanya saya kasih nilai dasar itu 70, yang nggak bertanya sama sekali selama perkuliahan ya 70 misalnya, yang sering bertanya mungkin 95 atau mungkin 90. Di tengah-tengahnya ya kita tinggal bikin kayak nilai terdistribusi aja. Jadi itu konsep penilaiannya. Karena dulu sempat ada tuh mahasiswa yang protes, katanya dosennya, kenapa saya kok di kelas 1 saya banyak bertanya, di kelas lain tidak banyak bertanya, nilai perilaku saya yang 170, yang satunya juga 70 gitu. Ya. Nah, saya coba untuk transparan aja bahwa saya untuk perilaku, saya nggak melihat dari pakaian kalian kelas segala macam, enggak. Kalian bebas kok berpakaian apapun karena kita sifatnya online ya. Yang penting berpakaian. Ya. Jadi berpakaian apapun silahkan. Nggak tampil video juga nggak ada masalah. Saya juga seringnya itu jarang tampil video karena memang koneksinya jelek. Yang beberapa saat nanti mungkin ada satu waktu saya tampil video, yang sekarang lagi enggak. Saya lagi mau ganti provider juga nanti nih karena kayaknya First Media agak sering bermasalah. Jadi kalian boleh misalnya mematikan video nggak apa-apa, dengan alasan tertentu silahkan, nggak ada masalah. Walaupun mau video juga nggak apa-apa karena ingin mengenal teman-teman yang lain, memperkenalkan ya. Jangan nanti ketemu, wah ini dulu satu kelas sama saya tapi nggak kenal kayak siapa ya gitu, nggak kenal. Tapi kalau muka kan kenal. Saya beberapa juga mengenali Dede yang pernah saya ajar dari mukanya, walaupun namanya saya lupa. Ada yang namanya duluan dari mukanya gitu. Jadi ya ini memang susah kalau jadi dosen di era pandemi ini ya, karena penilaiannya susah. Saya terus terang kesusahan dalam menilai adik-adik, jadi mungkin banyak ketidakadilan yang pernah saya lakukan di penilaian saya sebelumnya, karena tadi saya nggak bisa menilai ketika pilihan ganda, banyak kan nanti juga pelatihan mesin banyak pilihan ganda, apakah benar-benar kalian mengerjakan sendiri atau enggak, karena memang sifatnya diberikan. Terus essay, biasanya essay juga sama, copy paste dari mana, dari lembar presentasi, jadi ya semuanya benar gitu, tinggal nyari tambahannya apa yang kira-kira bisa dinilai. Ya, biasanya jawabannya sama semua, jadi susah banget. Kan nggak mungkin kita ngasih nilai satu untuk UAS misalnya semuanya 80 kan nggak mungkin. Jadi kita nyari hal yang berbeda tuh apa, hal yang berbeda dari jawaban kalian tuh apa dari teman-teman kalian. Nah itu yang kadang memang sedikit susah. Kalau pilihan ganda lebih ini lagi, bisanya satu kelas sama semua jawabannya, ya, karena memang bisa buka buku dan sebagainya. Jadi kita perlu kontrol variabel. Oke, saya izin untuk mengajar mungkin sampai jam 12.30 ya. Setelah itu saya off, jadi saya sampai 12.30 saya ngajar.
Nanti kalian bisa mandiri untuk presentasi yang saya berikan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya share untuk link Google Drive-nya. Semua informasi pengajian nanti saya share di sana. Oke. Di pertemuan pertama kita coba mengenali apa itu peralatan dan mesin ya. Kita coba mengenali itu ya. Di sini nanti di mata kuliah ini kita punya tujuan. Kalau ada suara saya kurang jelas langsung komen aja ya. Jadi pertama kita harus bisa mengenali karakteristik personal property. Jadi kita kemarin kalau di penilaian residensial kita berurusan dengan namanya real property. Sekarang kita mengenal namanya personal property berupa mesin dan peralatan. Kita juga dituntut untuk tahu terkait dengan prinsip, tujuan, lingkup, prosedur, pendekatan, metode, standar, dan pelaporan penilaian personal property berupa mesin dan peralatan. Yang ketiga, ya ini yang biasa dipahami oleh kita, konsep biaya, harga, dan nilai. Serta hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai personal property berupa peralatan atau mesin dan peralatan. Setelah itu kita bisa menerapkan pendekatan perbandingan data pasar, biaya maupun pendapatan dalam proses penilaian. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan penilaian mesin dan peralatan sesuai dengan standar yang sudah dipahami. Referensi kalian bisa memakai ini ya, dari Financial Plan sendiri, PMK 181 Penatausahaan BUMN, ada terkait dengan standar penilaian Indonesia, ada SE 54 yang dari pajak, petunjuk penilaian properti, penilaian bisnis, penilaian aktiva tak terwujud untuk tujuan perpajakan, jadi untuk perpajakan. Ada standarisasi metodologi penilaian properti, tidak penilaian, nanti saya coba carikan juga, nanti saya akan share di sana juga. Terus ada lagi berkait dengan topik-topik yang lain, belum bisa dari YouTube dan sebagainya, kalian bisa ngambil dari sana. Untuk sendiri, plan sendiri penilaiannya gimana sih? Gitu. Cari-cari aja, banyak sekali kuliah-kuliah di sana, ya, untuk menambah pengetahuan kalian. Jadi jangan cuma dari saya terbatas pengetahuannya, ya. Terus nilai peralatan mesin, ya, tujuannya adalah untuk memberikan opini. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah tujuan penilaian ini adalah untuk memberikan suatu opini. Jadi bukan fakta, ya, nilai transaksi jual belinya, hasil jual belinya berapa itu fakta. Nah, nilai yang kita akan hasilkan hanya sebuah opini atas suatu nilai ekonomi. Ya, jadi maka nanti kayak saya ceritakan sebelumnya, sudut pandang satu nilai lain itu ya sehingga menghasilkan opini yang berbeda. Ya, makanya mesin bukan merupakan suatu fakta, hanya perkiraan manfaat. Nah, ya, ini perkiraan manfaat. Manfaat apa hubungannya dengan definisi tertentu pula. Artinya dia fungsinya sebagai apa dan dia peralatan apa itu mempengaruhi. Ya, kadang juga ketika kita bicara mesin, apa kita jual sebagai mesin, apa kita jual sebagai scrap, itu berpengaruh terhadap opini kita. Atau kita jual tadi misalnya sebagai properti atau mungkin peralatan mesin untuk perminyakan atau untuk PDAM atau mungkin yang lain. Ya. Jadi itu yang memang harus dipahami oleh adik-adik sekalian, bahwa nilai itu yang kita hasilkan hanya opini. Opini atas apa? Atas asumsi-asumsi yang kita buat sebelumnya. Jadi kita mengasumsikan seperti apa. Nah, nilai sendiri adalah proses pekerjaan dengan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomi dari suatu objek penilaian. Pada saat tertentu, artinya punya titik ya, punya waktu, ya punya dimensi waktu. Kapan ini berlaku seolah-olah. Ya. Makanya di Direktorat Kekayaan Negara, itu laporan penilaian berlakunya 6 bulan. Ya, karena setelah pas 6 bulan, sebenarnya nilai itu udah bisa jauh banget melencengnya. Ya. Bahkan sebelum 6 bulan juga bisa terjadi seperti itu. Tapi memang diberikan dalam kondisi wajar di DJKN. Laporan penilaian hanya berlaku untuk 6 bulan.
Beda lagi untuk tujuan untuk LKPP, maka dia tetap berlaku, tapi nilai bukunya bisa kita lihat di nilai buku ke belakang. Ya. Nah, dari ada misalnya di mana yaitu kategorinya adalah personal property berupa aset tetap yang tangible yang biasanya dipegang oleh suatu entitas untuk produksi atau manufaktur suatu barang dan jasa, atau di rental atau dipinjam atau disewa oleh pihak lain untuk tujuan tertentu, ya, dipakai dalam suatu periode yang tertentu pula. Ya. Jadi di sana aset yang dimiliki ini produksi masuk bangunan khusus, mesin maupun sekumpulan mesin. Ya. Jadi dia biasanya juga mesin peralatan pada waktu kita melakukan penilaian juga terkait dengan bangunan yang mendukungnya. Karena biasanya untuk mesin-mesin tertentu butuh spek bangunan tertentu, fondasinya harus khusus, misalnya segala macam. Makanya nanti dalam penilaian mesin ada di mana mesin itu dinilai sebagai in situ, artinya suatu yang melekat pada properti lain, atau malah dia itu akan terpisah, artinya harus dilepas. Nah, ketika dilepas, kalau produksi apa enggak, akan kita jual sebagai apa, itu akan menjadi efek. Jadi asumsi dasarnya di awal itu berefek pada nanti kesimpulan yang kita gunakan. Ya, jadi ini tadi juga arti dari yang lain yang sebelumnya ya di EPS, bahwa mesin adalah aset berwujud yang dimiliki unitas yang digunakan untuk produksi atau penyidikan jasa, disewakan pihak lain untuk tujuan administratif. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Jadi memang agak unik di sini definisinya, digunakan lebih dari satu periode. Nah, konteksnya kalau kita bicara masalah kodifikasi BMN, ya, itu bahkan bisa saja suatu misalnya traktor itu masuk dalam kategori persediaan, bukan masuk aset tetap, ya. Karena di dalam nanti kita bicara BMN ada aset persediaan, di mana aset itu akan masuk persediaan. Persediaan itu adalah dia itu cuma harus habis dalam waktu 1 tahun dalam satu periode. Tapi ketika kita nilai traktor, apakah masuk definisi atau enggak gitu? Apakah dia dianggap sebagai syarat pencatatan sebagai suatu peralatan mesin yang akan kita nilai masuk definisinya atau enggak? Ya. Nah, itu nanti masuk ke dalam konsep namanya substance over form-nya. Substansinya adalah traktor, walaupun secara form dia itu masuk ke dalam mana? Dalam persediaan. Jadi dia substansinya adalah tetap peralatan mesin, tidak masuk ke persediaan, ya, atau inventory. Jadi masuk definisi ini juga bisa aja. Nah, kategori mesin dan peralatan secara umum pertama adalah pabrik atau plant. Ya, makanya itu biasanya kalau pabrik ya sifatnya banyak mesin menjadi satu kesatuan. Ya. Dan juga meliputi satu bangunan khusus yang memang diperlukan oleh suatu peralatan yang dibutuhkan peralatan untuk produksi. Misal kalau alat terkait dengan mesin-mesin batu bara, dia mungkin perlu konstruksi yang khusus. Ya, konstruksi yang khusus biasanya dihitung kalau kita penilaian sebagai in situ, maka masuk ke dalam kategori ini. Kita masuk ke bagian penilaian. Yang kedua adalah mesin-mesin yang secara individual, ya, semua mesin dan segala macam yang individual, mesin cetak, mesin bubur. Nah, dia individual, bergerak individual. Ada lagi yang peralatan yang dia bisa aja peralatan mesin, bisa aja sifatnya peralatan untuk transportasi, motor dan sebagainya masuk kategori ini. Terus kasih mesin dan peralatan, kita lihat di sana secara umum adalah suatu seperangkat peralatan lengkap dengan instalasi, ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan suatu produk. Terus peralatan ini juga bisa terjadi merupakan unit berdiri sendiri maupun tergabung, ya sendiri atau gabungan tadi, ya. Terus banyaknya juga cukup banyak, ya, cukup beragam di sini. Jadi dan penilaian juga menjadi sangat kompleks kalau sifatnya penilaian peralatan mesin, ya. Karena tadi walaupun sama-sama mesin cetak diproduksi oleh perusahaan yang sama gitu, ya, cara tipe bisa aja berbeda. Yang satu menggunakan teknologi lama atau menggunakan teknologi baru. Ya dari situ aja nanti kalau kita mau melakukan dengan pendekatan biaya, kita tidak bisa langsung misalnya
yang oh ini mesin dari PT A gitu. Ya, dia produksi PT A. Sudah 5 tahun. Terus kita nyari data pembanding yang dijual baru. Itu benar-benar secara spek udah beda banget. Software-nya udah beda, kemampuannya udah beda. Mungkin dari segi fisiknya, material yang digunakan juga sudah sedikit berbeda. Walaupun mungkin dia bilang ini harganya masih sama dengan yang dulu misalnya. Tapi bisa aja itu terjadi. Ya. Jadi memang harus berhati-hati dalam melakukan pilihan dan pemilihan peralatan dan mesin. Nah, seperti keterangan sebelumnya bahwa mesin itu masuk personal property di mana kadang untuk satu orang dengan orang lain nilainya berbeda jauh, ya berbeda jauh. Jadi kalau konsepnya tadi, kalau saya misalnya sebagai usaha di bidang pencetakan, ada mesin yang dijual, mesin pencetakan yang harus diambil misalnya, saya harus ini mungkin akan berbeda pandangan bagi orang yang nggak punya usaha di bidang percetakan misalnya. Atau mungkin paling gampang motor misalnya buat yang suka dengan motor tua, mungkin sekarang banyak ya motor-motor yang model Astrea Prima dijual lebih mahal malah daripada motor yang second tapi masih agak baru, mungkin Vario tipe berapa masih mahalan yang Astrea Prima yang tahun berapa. Itu kadang nggak masuk akal, nggak masuk hitungan di sini. Tapi itulah salah satu definisi dari personal property, di mana nilai dari suatu properti itu bisa nilai tinggi bagi suatu pemilik, tapi mungkin tidak terlalu mempunyai nilai bagi pihak lain. Ya, ini konsep dari personal property. Nah, Indonesian Peralatan juga masuk dalam kategori sebagai aset investasi atau investment property. Jadi pemilikan atas suatu mesin dan peralatan diharapkan menghasilkan suatu adanya laba atau keuntungan. Nah, di sini kalau kita lihat mesin peralatan bagian usaha yang sedang berjalan ya, karena memang tadi misal peralatan untuk mesin pembuatan apa gitu kan, dia produksinya masih jalan gitu. Jadi nanti cara ngitungnya gimana kalau kayak gitu? Nah, itu yang jadi isu nanti justru. Nah, pengetahuan penilaian mesin tentang kondisi pasar dan usaha terkait juga sangat penting. Karena nanti akan sangat berpengaruh pada nilai pasar mesin bersangkutan. Apalagi misalnya kita melihat mesin ini misalnya di industri yang memang sedang booming misalnya. Kalau sekarang apa ya industri yang boomingnya? Mesin-mesin apa mungkin? Mungkin mesin atau peralatan untuk kopi ya yang espresso segala macam gitu. Ya, itu kan masuk dalam kategori ini, mungkin bisa ya secara ini mungkin mahal gitu, nggak lagi masih booming gitu. Itu mungkin yang kemarin sepeda gitu lagi booming, sekarang udah turun lagi ya, main pun Brompton, sepeda lipat, sekarang berubah lagi sepedanya trennya ke gravel gitu ya. Jadi kita akan berbeda. Nah, secara umum ini gambarannya dari sifatnya agak simpel, model mesin bubut dan sebagainya, sampai mungkin pesawat ya, truk ya, kereta itu masuk dalam kategori ini. Ya, berarti lingkupnya banyak banget ya, lingkupnya untuk penilaian mesin ini. Nah, kita melihat coba penunjukan terkait dengan sudut pandang properti. Dalam sudut pandang properti kita sudah belajar kemarin di penilaian residensial terkait dengan real property, di mana itu melibatkan adanya land and building, ya, tanah dan bangunan. Sekarang kita masuk ke dalam personal property, di mana yang termasuk dalamnya adalah plant machinery, vehicle, ya, furniture, office equipment, antiques, sampai dengan art and jewelry, itu masuk ke dalam personal property. Ya. Saya lagi bentar, ada lagi terkait dengan penilaian bisnis, ada terkait dengan shares, equity, dan corporation, penilaian usahanya seperti apa. Yang terakhir dengan financial interest, ada time deposit, obligation, maupun sekuritas. Ya, ini jenis properti yang mungkin menjadi objek penilaian kita nanti ke depannya. Nah, mesin memang kalau dilihat dia bisa saja dalam kategori properti khusus ya. Artinya kalau kita lihat yang misalnya mesin-mesin manufaktur terutama sifatnya khusus banget ya. Dan mungkin mesin-mesin dengan pengemasan, anggap aja misalnya mesin untuk di pabriknya Coca-Cola misalnya, atau pabriknya Pepsi misalnya ya, di pabrik-pabrik minuman yang lain ya, itu pasti sifatnya khusus, nggak bisa misalnya mereka mungkin langsung dari Coca-Cola misalnya dipakai untuk yang lain, karena nanti bentukannya juga sedikit berbeda ya, terkait dengan desain produk dan lainnya. Nah,
Makanya yang perlu dipahami di sini adalah sifat khususnya, yaitu pertama mesin dirancang khusus dalam kaitan lokasi. Terkadang satu negara hanya ada satu macam mesin, mesin yang lain nggak masuk ke sini kategorinya. Kata di pasarnya kita memang cocoknya untuk yang itu. Terus mesin walaupun sama dari awal produksi, tapi untuk beberapa waktu kemudian dia akan mengalami modifikasi tertentu. Ya, lagi teman-teman kita ya di Indonesia paling senang modif-modif tertentu, nggak cuma kendaraan, tapi mungkin juga mesin-mesin yang lain juga sama. Dan mesin banyak kan masih diproduksi di luar, sehingga kita akan kesulitan ya untuk cari harga barunya. Nah, harga baru ini juga kalau kita masuk nggak sembarangan, nantinya mungkin kita harus mempertimbangkan masalah impornya seperti apa sih, gitu. Ya, itu yang jadi isu. Terus, karena yang seperti ini, maka data yang seperti ini atau fakta yang seperti ini, maka penilaian properti khusus model kayak penilaian tadi ya, yang mesin-mesin yang memang diciptakan khusus, maka boleh menggunakan nilai selain nilai pasar. Bisa saja menggunakan namanya nilai pengganti TSBC atau DRC ya, replacement cost-nya ya. Nah, dasar nilainya tadi kita sampaikan ada nilai pasar dan nilai selain nilai pasar. Ya. Nilai tergantung pada tujuan penilaian, maka nilai dibedakan jenis aset nilai, pendekatan yang digunakan, keadaan aktual atau status aset yang diasumsikan, dapat lagi setiap asumsi tambahan yang mengubah asumsi fundamental. Tadi ya asumsi tambahannya kan kalau sebagai contoh pipa untuk tujuan perminyakan, asumsi dasarnya diubah, ini bisa dimanfaatkan sebagai pipa untuk perusahaan air. Ya, jadi kita ambil asumsi yang memang cara pasarnya seperti apa. Ternyata enggak selamanya data awalnya itu bisa kita pakai. Kita bisa pakai data yang lain. Ya. Nah, ini secara umum tujuan penilaian dasar properti ketika penilaian untuk kepentingan jual beli, maka bisa dasar nilainya ada dasar properti, ada nilai pasar, realisasi bersih, scrap, ya, dan nilai sisa. Untuk penilaian utang menggunakan nilai pasar. Untuk kepentingan pelaporan keuangan menggunakan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dan nilai dalam penggunaan serta nilai wajar. Jadi nilai-nilai yang bisa dihasilkan dalam penilaian peralatan mesin untuk kepentingan tertentu. Nah, asumsi dasar mungkin ya yang perlu kita lihat. Jadi kita harus melihat mesin seperti apa sih. Yang pertama, mesin dinilai sebagai kesatuan lengkap sejak fondasi dan instalasi dan pada waktu perusahaan masih berjalan. Jadi kita melakukan penilaian ketika mesin itu masih berfungsi, ya, tidak akan diambil, tapi merupakan satu kesatuan dari instalasi yang sudah berjalan. Ya, itu asumsi yang bisa kita pakai. Ada juga yang kedua, mesin peralatan diasumsikan, dinilai sama dengan di atas, tapi asumsinya bisnisnya dihentikan. Kita berpengaruh ke nilai sendiri. Nah, yang ketiga adalah mesin yang dinilai sebagai komponen terpisah atau dipindahkan dari lokasi saat ini. Jadi kalau seandainya mesin ini kita nilai dan kondisinya harus diambil, berapa nilainya gitu. Jadi tiga asumsi dasar ini mempengaruhi nilai mesin itu sendiri. Ya, jadi kita menetapkan kira-kira asumsi mana yang dipakai, yang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, yang ketiga apakah ada efeknya? Bisa aja enggak. Misalnya apa? Mesin kalau mesin yang sifatnya nggak melekat pada konstruksi ya komputer misalnya, peralatan mesin TIK misalnya, mungkin nggak terlalu gitu. Tapi misalnya untuk server segala macam dia perlu ya konstruksi khusus, tempat khusus, karena dia kan harus dalam kondisi suhu yang optimal, yang dingin, dan itu masuk ke asumsi mungkin dia harus minimal harus intact dengan konstruksi yang sudah dibuat. Ya. Nah, nilai pasar juga kalian sudah paham ya, saya nggak perlu menerangkan ulang nilai pasar itu apa. Nah, nilai realisasi bersih ini satu hal yang baru, di mana ini adalah berikan harga jual suatu aset dalam suatu usaha sebagaimana biasa dikurangi biaya penjualan serta biaya penyelesaian. Ya. Jadi dia itu melihatnya adalah dalam usaha yang berjalan, artinya usahanya masih jalan, kira-kira asetnya berapa sih kalau kita akuisisi gitu modelnya. Nah, secara umum kalau kita lihat nilai realisasi bersih sama dengan nilai pasar dikurangi dengan nilai penjualan.
atau biaya penjualan. Hanya jika semua persyaratan definisi pasar terpenuhi. Jadi definisi nilai pasar terpenuhi, sebenarnya nilai ini adalah nilai pasar terdiri dengan biaya-biaya penjualan. Nah, mungkin ada brokernya, ada apanya ya. Nah, ini mencakup juga terkait dengan tadi nilai pasar merupakan jumlah kotor atau lebih tepat nilai nominal face value dari pengurangan biaya-biaya penjualannya. Jadi untuk realisasi bersih berarti seolah-olah kita akan mengakuisisi suatu mesin ya dalam kondisi sebagaimana sekarang yang berjalan, tapi kita lihat alih pemilikannya seperti apa ya, term and kondisinya seperti apa, kita perhitungkan dalam penghitungannya. Nilai scrap artinya tadi hanya komponen penyusunnya, misalnya pipa penyusunnya dari besi, maka kita akan melihat sudut pandangnya nilai harga dari besi ya, atau nilai dari besi. Kita nggak melihat dia sebagai pipanya, tapi lihat sebagai besinya. Ada nilai sisa ya, kalau dilihat di sini mungkin yang pernah belajar pada waktu penilaian tanah ya pakai nilai sisa ya, ini juga tinggal dibalik, misalnya ini adalah peralatan mesinnya justru yang kita akan nilai ya. Jadi lagi dalam nilai dan penggunaan value and use ini berarti tertentu dalam penggunaan tertentu untuk seorang pengguna tertentu. Oleh karena itu dia berkaitan nilai pasar ya. Artinya sudah khusus pada badan usaha yang punya izin untuk itu misalnya ya, tanpa memberikan penggunaan terbaik dan tertinggi dari properti tersebut ya, atau jumlah uang dapat tukar atas penjualannya. Jadi melihatnya mengabaikan sedikit mengabaikan HBU-nya. Jadi etis apa penggunaannya ya itu kita ambil, dan biasanya model-model kayak gini ya kita kayak take over perusahaan ya, mesin-mesinnya include. Nah itu ngitung mesinnya ya dari sini ya, asumsi dasarnya itu ya. Nah market value for existing use, kelanjutan dari penggunaan yang ada, asumsi bahwa aset tersebut dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang ada saat itu, tetapi tetap sesuai dengan definisi tanpa memperhitungkan adanya penggunaan itu menggambarkan penggunaan tinggi terbaik. Jadi menegasikan tadi analisis HBU-nya kita negasikan hanya pada penggunaan saat itu, tapi tetap definisi nilai pasarnya kita ikutin, cuma memang analisis HBU-nya yang kita nggak ikutin, mengeksklud itu aja sebenarnya. Nah nilai wajar itu ngikut pada aturan dalam PSAK, maupun secara umum sebenarnya nilai wajar ya kalau kita lihat konsepnya adalah penilaian kembali bisa aja mencerminkan nilai pasarnya atau nilai yang lain tadi ya. Kita tinggal lihat pengakuannya. Jadi misalkan pengakuan saja atas suatu nilai ya untuk tujuan akuntansi. Jenis-jenis mesin peralatan kalian bisa lihat di sini ya. Nanti kalian juga baca aja ya. Siapa tahu nanti dari gue masuk itu Pak software apa dan motor. Nah, ini produksi misalnya terkait dengan usaha Bang Noel di satu rangkaian ya dari sampai awal sampai dengan nanti dia menghasilkan barang jadinya atau jadinya. Coba beratnya dari time kalau mesin peralatan silahkan kalian lihat di sini. Mesin peralatan industri ada produksi tadi, untuk peralatan bangunan ada AC, peralatan komunikasi. Kelompok aja nih ya, teman-teman bisa lihat, kalau cari tinggal klik web search image di Google bisa langsung mesin apa sih gitu, yang bisa dapat di sana. Ini ada Bensau, Molder. Saya sih enggak detail banget, saya harus belajar lagi kalau misalnya saya disuruh melakukan penilaian terkait dengan Molder, saya akan cari model-modelnya apa aja, terus merek-mereknya apa aja, misalnya kayak gitu, terus seri-serinya apa aja, saya harus nyari ya model-model tahun sekarang yang kekinian, yang seperti apa, yang teknologinya bedanya apa, terus dicari. Ini contoh-contohnya ya. Oke, sekilas terkait dengan mesin seperti itu. Kita punya waktu 45 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan ada pertanyaan. Kayaknya capek kalau saya ngomong terus setengah jam ya. Makanya saya berarti mungkin saya akan selesai cuma sekitar jam 45 menit atau 40 menit sampai 1 jam. Silahkan kalau ada pertanyaan, Mas.
Aga, Mas Nafis, apa nih, Mas Wimar, yang kelihatannya sama saya. Ada? Wah, ini berarti semuanya introvert nih, gak ada yang bertanya. Oke, mungkin kelas awal tidak ada pertanyaan, ya tidak ada masalah. Nanti di selanjutnya kalian siapkan aja. Ya, mohon maaf tadi saya terlempar. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Pak, izin bertanya mungkin Pak. Tapi ini lebih ke arah aplikasi sih Pak. Kalau misal penilaian senam peralatan kan kalau di DJKN mungkin bisa untuk nilai BMN Pak ya. Nah kalau misal di DJP apakah penilaian senam peralatan ini bakal digunakan Pak? Penilaian model ini sangat ya digunakan juga misalnya ketika mereka ada akuisisi ya. Ketika bilang akuisisi maka kita akan melihat penilaian perusahaan itu ya. Maka salah satunya itu penilaian kita metodologi yang bisa melakukan penilaian asetnya. Aset itu kan nggak hanya sebatas pada tanah dan bangunan, tapi juga peralatan mesin di dalamnya. Diharapkan apa? Jangan sampai akuisisi itu, misalnya ya, itu nanti malah justru membuat penghindaran pajak tax evasion ya. Jadi tetap harus nilai wajar secara umum pada asetnya seperti apa. Karena kalau pemindahan tadi ya, pemindahan aset segala macam itu kan juga ya butuh ya, karena kan pajak juga melakukan verifikasi terhadap itu tarif-tarif tertentu, transaksinya wajar apa enggak ya. Ketika ada akuisisi suatu perusahaan, wajar enggak akuisisinya. Ketika misalnya ada pembiayaan atas penyusutan misalnya, wajar enggak pembiayaan penyusutannya ya. Jadi tetap ada kebutuhan dari penilai pajak ya dalam melakukan penilaian peralatan dan mesin ya. Memang kalau secara kita kan lebih fokus kalau penilaian pajak tanah dan bangunan kan Pak, lebih sekana kan? Enggak gitu. Karena sekarang mereka udah juga bergerak terkait dengan penilaian usaha. Salah satunya ya tadi yang pertimbangan peralatan mesin. Kan kita akan melihat kewajaran dari aset kan? Ya enggak? Punya usaha kalau misalnya usahanya ternyata tadi ada takut ada pertama dia itu memperkecil nilai akuisisi sehingga nanti beban pajaknya seperti apa. Atau paling bisa juga untuk money laundry, bisa juga membesarkan suatu nilai aset sehingga transaksinya seolah-olah ya bahwa itu wajar. Nah itu sana peran teman-teman pajak sebenarnya. Itu Mas Ubaid. Oke, baik Pak, sangat jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang lain silakan.
Ini kelasnya lebih tenang. Kalau tadi lumayan banyak pertanyaan sampai saya membatasi pertanyaan. Mungkin karena siang ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang kita sudah ini, mungkin nanti saya tutup aja pertemuan kali ini. Ya, saya pikir nanti akan banyak pertanyaan di pertemuan selanjutnya, banyak diskusi terkait dengan model metodologi penilaian yang kita pakai, seperti apa. Nanti juga penugasan, saya coba akan nyari penugasan untuk penilaian ya nggak tahu nanti apakah penilaian pesawat atau penilaian kapal atau penilaian apa, saya akan cari objeknya juga, saya bentuk kelompok. Dan nanti mungkin di akhir-akhir periode presentasi ya, di depan kelas. Jadi mungkin itu dari saya. Ini jam makan siang, jam sholat, saya pikir buat adik-adik juga masa-masa kritis ya. Saya juga ya. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Saya coba cek dulu untuk absensi, udah bisa ngisi semua. Tapi kalau paling nggak tadi saya udah ngabsen satu persatu sebenarnya. Ini mungkin ada beberapa yang belum absen di dalam ini, tapi saya coba absenkan ya. Ada Mas Fikri, ada Mbak Mike, ada Mas Hilal. Ini tadi belum, tapi nggak apa-apa. Ini saya sudah masukkan presensinya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat